West Ham United kehilangan gelandang dan kapten mereka Declan Rice, tapi dengan uang 105 juta pounds atau sekitar 2,02 triliun rupiah, ternyata kepergian itu tidak menjadi kehilangan yang perlu disesali. Apalagi dengan uang segitu besar, The Hammers akhirnya bisa memperkuat skuad asuhan David Moyes yang musim lalu tampil buruk di Liga Domestik dan hanya finish ke-14 di klasemen akhir Liga Inggris, hanya unggul 6 poin dari zona degradasi. Saat ini, setidaknya hingga pekan ketiga Premier League, West Ham United terlihat menjadi tim yang jauh lebih mapan. Bahkan sempat memuncaki klasemen setidaknya sehari sebelum akhirnya mereka digusur oleh juara bertahan Manchester City. Kita akan melihat belanja cerdas West Ham United dan taktik brilian David Moyes yang berhasil menjaga konsistensi skuadnya dengan 2 kemenangan beruntun di awal musim ini, yang salah satu korbannya adalah Chelsea. Belanja cerdas West Ham United. Kuncinya adalah bisnis transfer yang bijak saat mereka memanfaatkan uang 2,02 triliun rupiah dari penjualan Declan Rice untuk investasi yang lebih baik. Dimulai dari pembelian Edson Alvarez yang dibeli dari Ajax Amsterdam senilai 674 miliar rupiah. Sempat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan atas Chelsea, gelandang 25 tahun tersebut langsung menjadi starter selama kemenangan atas Brighton. Rekrutan baru lainnya adalah James Ward-Prowse yang dibeli dari Southampton senilai 578 miliar rupiah. Juga terbukti menjadi investasi yang sangat baik dari West Ham. Dengan dia sudah menyumbangkan 2 assist di laga debut melawan The Blues sebelum menyumbangkan gol melawan The Seagulls. James Ward-Prowse akan memberi pengalaman dan karakter yang kuat karena dia juga sebelumnya adalah kapten di St. Mary's. Sementara Edson Alvarez sudah dikenal sebagai gelandang muda menjanjikan sejak ia masih bermain di Ajax Amsterdam dan bisa menjadi investasi jangka panjang bagi West Ham United. Usianya juga baru 28 tahun, jadi masih ada banyak waktu bagi gelandang tersebut untuk menikmati karir puncaknya. Dengan kemampuannya dari bola mati menjadi senjata baru bagi tim David Moyes saat ini. Sekarang, West Ham United semakin melengkapi perekrutan transfer musim panas mereka dengan kedatangan Mohamed Kudus dari Ajax Amsterdam dalam kesepakatan transfer senilai 732 miliar rupiah. Berita transfernya sudah dirilis di situs resmi klub. Di usia 23 tahun, bintang timnas Ghana itu akan menjadi investasi yang hebat dan menjanjikan bagi The Hammers. Apalagi dia juga sudah membuktikan kelasnya selama waktunya bermain di Liga Belanda. Sebelum kepindahannya ke London Stadium, Mohamed Kudus sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 3 penampilan bagi Ajax Amsterdam. Dan dengan kemampuannya untuk bermain di berbagai peran di lini depan, dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi David Moyes. Yang terakhir adalah Konstantinos Mavropanos, yang resmi bergabung dengan West Ham United setelah 3 tahun membela VfB Stuttgart. Pemain berusia 25 tahun asal Yunani ini telah diperkenalkan sebagai wajah baru bagi The Hammers. Sebelum bergabung dengan VfB Stuttgart, Mavropanos memulai karir sepak bolanya bersama PAS Giannina. Pada tahun 2018, Arsenal mendatangkan pemain Yunani ini dengan biaya 2 juta euro. Namun sayangnya, performa Mavropanos bersama The Gunners tidak begitu memuaskan. Ia sempat dipinjamkan ke FC Nuremberg selama 6 bulan pada Januari 2020, sebelum akhirnya bergabung dengan Stuttgart pada musim panas 2020. West Ham telah kehilangan pemain penting dan kapten tim dalam Declan Rice, tapi dengan uang 2 triliun rupiah yang mereka dapatkan untuk diinvestasikan pada Edson Alvarez, James Ward-Prowse, Mavropanos, dan Mohamed Kudus yang jauh lebih menjanjikan gol dan assist ketimbang gelandang baru Arsenal tersebut, ini adalah bisnis transfer yang cerdas bagi The Hammers. Taktik brilian David Moyes. West Ham berhasil meraih hasil positif kedua berturut-turut dengan kemenangan sensasional 3-1 atas Chelsea dan kemudian kembali menang 3-1 atas Brighton yang tampil lebih dominan. Perpaduan taktik klasik David Moyes antara kekuatan dan mencuri bola dan juga perubahan taktik yang dilakukan pada paruh pertandingan merupakan rangkaian performa luar biasa di lini tengah West Ham United. Secara statistik, David Moyes adalah salah satu manajer paling sukses dalam sejarah West Ham. Namun selama setahun terakhir, hal itu jarang dirasakan. Keraguan sempat muncul mulai dari staf di belakang layar hingga para pendukung di tribun.
Pelatih asal Skotlandia ini memiliki presentasi kemenangan tertinggi di antara semua manajer permanen sebelumnya di West Ham United. Dia telah membawa The Hammers 3 tahun berkompetisi di level Eropa dan trofi pertama mereka dalam lebih dari 40 tahun. Kemenangan 3-1 mereka atas Chelsea pada pertandingan kedua mungkin merupakan gambaran sempurna tentang tim David Moyes dalam performa terbaik mereka. Pertahanan yang tangguh dan fokus pada aspek defensif yang dengan tegas menghukum lawan dengan peluang yang terbatas. Skema bola mati, serangan balik yang diakhiri dengan baik, dan tendangan penalti membawa The Irons meraih kemenangan dengan hanya 26% penguasaan bola. Rajanya counter-attack. Saat melawan Brighton, hal ini semakin terlihat jelas. Brighton mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 78%. Namun dominasi bola ini tidak membuahkan hasil sesuai yang mereka harapkan. Strategi West Ham begitu jelas, yaitu redam, serang, dan amankan. Hingga peluit akhir berbunyi, mereka menjalankannya dengan sempurna. David Moyes selalu menjadi manajer yang paling mungkin menghindari jebakan. Tetapi tingkat resistensi West Ham United adalah sesuatu yang luar biasa untuk ditonton. West Ham tidak tertarik untuk merebut bola, karena mereka tahu upaya tersebut hanya akan menguntungkan pihak Brighton. Sebaliknya, mereka mundur terus-menerus, tidak menentang pemain lawan, sampai mereka berada dalam jarak 30 meter dari gawang. Lihat saja berapa banyak waktu yang diberikan kepada pemain Brighton Billy Gilmour. Ia berada begitu dalam di setengah lapangan West Ham. Skuad David Moyes menunjukkan disiplin mereka dan keuletan yang luar biasa dengan menutup diri mereka rapat-rapat. Angka penguasaan bola West Ham sebesar 21,5% adalah presentase terendah kedua oleh tim yang mencetak 3 gol dalam sejarah Premier League. Dan mereka hanya berhasil menyelesaikan 31 umpan di babak pertama. Angka terendah kedua sejak catatan Opta dimulai pada musim 2003-2004. Ini sungguh tidak biasa. James Ward-Prowse, bintang malam itu, menggambarkan strategi mereka dengan mengatakan, "Kami menghambat ruang gerak Brighton dan bermain kompak serta klinis. Kami menjalankan rencana permainan kami dengan sempurna." Pada menit ke-19 terciptalah terobosan. Serangan yang dibangun dengan hati-hati memungkinkan Michail Antonio memberikan umpan kepada Ward-Prowse, yang dengan ketepatan mengubahnya menjadi gol pertama untuk West Ham United. Kemudian ke menit 58, pertahanan Brighton sekali lagi terkecoh. Jarrod Bowen memanfaatkan umpan silang indah dari Said Benrahma, berhasil mengarahkan bola dengan sempurna ke sudut gawang, memperbesar keunggulan bagi West Ham United. Namun The Hammers belum selesai. Hanya 5 menit kemudian, Antonio yang selalu tajam dalam memanfaatkan peluang, melepaskan tendangan keras yang mengarahkan bola ke sudut gawang dan mengamankan keunggulan 3 gol bagi West Ham United. Brighton berhasil memperkecil ketertinggalan dengan tendangan keras dari Pascal Gross, tapi itu terlalu sedikit dan terlambat. Meskipun ada usaha gigih menuju akhir pertandingan, West Ham tetap kokoh, mencerminkan pernyataan David Moyes. Hari ini adalah 3 poin yang pantas kami dapatkan. Dengan kemenangan kedua musim ini, The Hammers menunjukkan tanda-tanda konsistensi dan mengukuhkan kemenangan sebelumnya atas Chelsea. Jumlah umpan yang minim hanya 31 yang berhasil dilakukan di babak pertama, tetapi seperti yang mereka buktikan, ini bukanlah tentang seberapa banyak, tetapi kapan dan di mana. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.